misalnya juga profesional, pasti kecurangan apapun, bukan kecurangan ya, kesalahan sedikit pun kita itu bisa protes gitu. Karena yang apalagi yang sekarang komisi protesnya itu setiap pertandingan hanya 2 kartu, sekarang kasih 2 kartu, itu kan benar-benar harus dimanfaatkan yang betul-betul. Nah jenengan hanya aku jadi official tak, asal nanti akhirku main karpe, kalah karpe, menang karpe, ayo serang, yo hancur nanti, ya. Jadi jenengan menjadi pelatih, menjadi official harus tahu mana peraturan pertandingan yang boleh itu yang seperti apa, yang tidak boleh seperti apa, ya. Sebelum menginjak ke peraturan yang terbaru, ya. Hal apa yang saya tanya dulu, hal apa yang tidak boleh dilakukan oleh atlet ketika bertanding pelanggaran ringan? Ada yang tahu? Dari mana? Keluar garis, terus lari, terus teriak, terus merunduk, terus ya. Kan ini kita kan kalau tidak tahu tentang peraturan pertandingan kan buta siswanya dhewe serang terus orang ngerti awake dhewe nak keluar garis itu nanti dibina, ada pelanggaran, ada pengurangan. Ya enggak? Harusnya jenengan kan tahu. Ya. Tidak mungkin satu buku ini diterangkan dalam waktu 1 malam saja. Ya. Wong sing penataran saja itu waktunya harus 3 hari ya. Artinya jenengan harus mengetahui tentang peraturan pertandingan yang nantinya akan benar-benar dihadapi. Sing penting awakmu melatih, sing penting bocahku main, entah itu menang atau kalah yo salam. Yo urusane siswa, berarti nak biasane nak awakmu kalah berarti latihannya kurang. Biasanya jangan seperti itu ya. Kalau bisa awake dhewe wis latih kok kenapa masih salah? Kalau mungkin mutlak itu mungkin kalau jam terbangnya baru ya saya maklumi. Tapi kalau artinya sudah jam terbang banyak, kita sudah memahami tentang peraturan pertandingan kan eman-eman gitu ya. Ya, kita bacakan saja untuk apa yang tidak boleh ya. Larangan-larangan apa yang tidak boleh di dalam pencak silat ya. 1. Nanti peragamnya Mas Amin ya. Tidak melakukan pola langkah sebelum melakukan serangan jika ada jarak antara 2 pasukan. Pola langkah paham enggak ini? Tidak melakukan pola langkah. Paham enggak? Mas Amin, ayo Mas Amin. Mas Satro. Yuk. Ingat-ingat ya, pelanggaran ringan ini ya. Pelanggaran ringan itu hukumannya binaan ya. Hukumannya itu binaan pelanggaran ringan. 1. Tidak melakukan pola langkah ya, seperti ini ya. Sampai Mas. Sedia mulai. Langsung tidak melakukan pola langkah. 1 orang atau 2 orang langsung ya ini ya, paham ya. Ini tidak melakukan pola langkah itu apa namanya? Lari ya. Penyerangi orang bawa pasang, kaidah pasang atau apapun itu tidak boleh. Itu binaan 1. Yang dulu enak ya, di peraturan lama itu enak. 1 pelanggaran binaan 1 ya, pelanggaran ringan seperti ini lari. Terus yang familiar keluar garis ya. Kalau dulu gini nak, kalau dulu seperti ini, pola langkah 1 kali, terus 2 kali baru teguran. Kalau sekarang tidak, walaupun melakukan pola langkah 1, keluar garis 1, ya itu langsung teguran. Paham? Ya, yang kemarin itu setiap masalah itu dilakukan 2 kali, tapi ini langsung berlanjut. Binaan 1, ya. Binaan 1 itu lari, tidak melakukan pola langkah.
Yang kedua keluar garis, ya. Binaan 2. Silat tidak boleh keluar garis 1 kali, ya. Kedua tadi pesilat tidak boleh berlari, harus pakai pola langkah 2 kali. Ketiga kali ini, ya. Yang 2 tidak melakukan pola langkah itu beda, ya. Jadi pelaku saya pelaku. Yang kedua tidak boleh berlari. Yang ketiga itu keluar garis. Berarti 1 lari, 2 tidak pakai pola langkah, yang 3 keluar garis, ya. Keluar garis itu langsung teguran 1, ya. Kalau dulu kan gini, nah atletnya pinter, ofisialnya pinter, ayo wes menang poin, ya. Sudah menang poin, dia 1 melakukan pola langkah, ya. Muter itu belum langsung belum teguran. Kalau sekarang tidak seperti itu. Jadi tadi tidak melakukan pola langkah, yang kedua berlari, yang ketiga keluar garis itu langsung teguran 1, ya. Nah yang dulu seperti itu, yang sekarang seperti itu. Jadi sekarang binaan berlanjut, ya, paham ya? Sekarang binaan berlanjut, jadi 1, 2, 3 langsung teguran 1, ya. Untuk keluar garis, ya, yang dulu umpama ini garis, sama terus jadi punya. Umpama ini garis, ya, ini garis, ya. Ini kan ini garisnya. Kalau kaki masih segini itu belum keluar. Tapi kalau dulu sudah keluar garis, ya. Kalau dulu sudah keluar garis, tapi sekarang belum keluar garis, ya. Nah, sikile saya dulu siji, saya neng jogo siji, ini belum dikatakan keluar garis. Tapi kalau sudah diangkat, ya itu baru keluar garis. Tapi kalau dalam kaidah masih belum, yang 1 masih di matras, yang 1 masih di garis, itu belum dinamakan untuk keluar garis. Paham ya? Tuh. Lanjut, yang keempat, pesilat berjalan di dalam arena. Untuk untuk mengulur waktu, biasanya atlet diet, biasanya pelaku, ya, pelaku mungkin orang diserang di raya. Sekarang melakukan seperti itu tidak boleh, langsung pelanggaran dengan binaan 1. Paham ya? Yang kelima, pesilat lompat-lompat, ya. Dulu sama, itu juga dalam kaidah apa ya? Lompat-lompat itu sama seperti kita tadi tidak pakai pola langkah, ya. Pesilat, ya. Yang keenam, pesilat tidak dalam sikap pasang kaki, ya. Ini tidak oleh, ya. Kudune ini. Paham ya? Itu penantingan. Tadi ini pesilat dalam sikap pasang tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan dalam waktu 10 detik. Pesilat pasif, ya. Pesilat muter-muter itu sama dalam kaidah yang seperti tadi. Ya, jadi ini tidak melakukan pola langkah, sama, ya. Tapi ini pelanggaran ringan itu ada 9. Yang 1 tidak melakukan pola langkah sebelum melakukan serangan jika ada jarak antara 2 pesilat. 2 dilarang berlari. 3 keluar dari gelanggang dengan sengaja atau tidak sengaja. Kedua keadaan kurung, kedua kakinya keluar dari gelanggang kecuali didorong tidak berkaidah. Ya, nak didorong kok musuhnya nyerang didorong itu tidak keluar garis, tapi yang dibina itu yang mendorong. Yang keempat, pesilat berjalan di dalam arena. Yang kelima, pesilat melompat-lompat di arena. Yang keenam, pesilat tidak dalam sikap pasang berkurung kaki. 7, pesilat mengepalkan kedua tinjunya. Jadi pasang ini tidak boleh, ya. Ini sepatu berjari. Pasangnya tak oleh ini, ini. Sekali ini binaan 1, ya. 1. Waduh, nah ini yang penting nggak empal, Mas. Nah, kalau dalam dua-duanya. 1 Biasanya kalau pelaturan dulu nah, ini boleh. Nah, 1 belum, nah 2 lagi binaan. Di sini kekurangannya. Jadi seorang aparat pertandingan itu berpedoman dengan ini, Mas. Orang boleh peraturan sendiri tetap
kalau ada apapun kita itu wasit juri berpegangan dengan buku. Jadi apapun resiko apapun, kalau di dalam kaidah di peraturan terbaru ya sudah kita memakai itu. Kalau ada yang protes kita memakai buku ini loh, tidak boleh ya, paham? Nah ini tadi yang berapa tadi pesilat dalam yang itu tadi pesilat mengepalkan kedua tangan kedua tinjunya. Yang 8 pesilat dalam sikap pasang tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan dalam waktu 10 detik tadi pesilat pasif ya, tidak nyerang-nyerang dalam hitungan 10 detik 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 sampai 10.000 baru binaan satu. Yang ke-9 secara mencolok tidak mengikuti instruksi wasit dengan maksud mengulur waktu, misal bergerak perlahan ketika wasit meminta berdiri padahal tidak cedera. Itu maksudnya seperti ini. Kamu habis menjatuhkan, kamu habis dijatuhkan, kamu udah berdiri ya. Anak dibiar berjatuhke awake dhewe tiba ora tangi-tangi kuwi dengan carane itu mengulur waktu. Sekarang itu tidak boleh. Jadi ada kamu berkebanting ya, kamu berkebanting entah habis jatuhan, pokoknya habis kebanting jatuh, kamu disuruh berdiri, tidak berdiri, itu langsung binaan 1. Tapi kalau sudah mulai hitungan, mau dia berdiri, sudah ada hitungan, silat berdiri 1, 2 dalam hitungan itu langsung teguran. Ya, jadi di dalam peraturan terbaru itu tidak ada kata-kata memanipulasi waktu. Jadi tiba nih langsung tangi, bareng ibarat sekarang. Makanya untuk atlet benar-benar disiapkan untuk fisiknya. Karena sekarang walaupun berhenti di sini, berdiri langsung siap, dulu enggak. Jadi wasit ada kesempatan untuk yuk jangan dulu pasang. Sekarang enggak, jatuh di sini langsung mulai sedia, mulai gitu. Walaupun sampai garis tetap sedia, tidak harus menengah. Jadi sejatuhnya di situ langsung mulai. Jadi kita tidak ada waktu untuk mengulur waktu atau awake dhewe nak sing pinter ning kalitan ya tadi boleh-boleh masalah-masalah sing sekirane awake dhewe aman saka ning poin tetap. Nah tadi poin bilang itu kan ketika mendapat teguran tuh. Nah, itu kalau binaan 1, binaan 2, 3 langsung teguran 1. Langsung kok melakukan pelanggaran ringan bisa menjadi berat ketika pelanggaran ringan dilakukan terus-menerus. Ya, jadi wis binaan 1 kok sampai 3 kok teguran 1 walaupun melakukan pelanggaran ringan keluar dari setengah ya wis itu apa teguran juga. Ya, paham untuk pelanggaran ringan sampai sini ada yang tanyakan? Nah, ini itu praktek karena tidak ada masalah wis. Paham mereka? Paham ini. Oh, paham sih di belakang aku ini udah. Jadi orang nak sebenarnya setengah daripada aku. Ini jenengan tanggung jawab di sini ya untuk menyalurkan apa yang Anda dapat di malam ini untuk ranting kalian masing-masing. Nah, orang pertanyaan belum sosialisasi kok Mas tentang peraturan dari terbaru. Tak salahke tentang kon iki sapa? Nikah. Ya. Jadi gitu. Jadi tanggung jawab saya sudah selesai. Apa yang saya nataran kemarin sudah saya teruskan di ranah rantai gitu. Paham? Paham ya? Paham. Ini paham cerdas. Nggih to, saya terakhir. Sampai dari masalah tidak udah jam 11 dimulai. Ya. Sekarang kita menginjak di pelanggaran sedang. Kalau dulu itu hanya pelanggaran ringan dan pelanggaran berat. Nah, sekarang ada pelanggaran ringan, sedang dan berat.
terus diskualifikasi. Nah, pelanggaran ringan yang termasuk tadi yang binaan. Yang terus teguran itu binaan pelanggaran ringan, pelanggaran sedang. Ya, nih. Pelanggaran sedang banyak. Berikut ini teknik yang menyebabkan pelanggaran sedang. A. Melakukan sikutan sambil menyentuh lawan. Pegang. Nyentuh releh apa megang. Oh, gitu. Ya, Barangkali contoh orang maju. Yuk, piye? Loh, nak boleh malah. Boleh. Itu boleh. ini toh. Piye mau nyerang piye? Loh, nak oleh. Saya kenal loh. Saya ini menyentuh lawan dengan sikutan itu seperti ini. Pegang bodi. Oh, saya nyentuh teman. Saya seperti ini. Ya ora sih. Loh, kamu tak kenal. Ya ora. Ini ya, sejam ya. Menyentuh lawan seperti ini. Menyentuh lawan dengan sikutan itu tidak boleh. Itu langsung teguran. Ya, teguran 1. Ya, menyentuh ya. Kecuali tidak ada kontak dengan lawan, langsung ger, ora lho. Kendura atau ya. Paham ya? Langsung gini. Ger, tidak apa-apa. Ya. Entah nyikut gini, atau nyikut gini, itu boleh. Punggung enggak apa-apa. Mereka enggak boleh. Ya, Pegang gini enggak boleh. Tapi kasih toh. kita dulu. Ya. Jadi sikutan dari atas, dari samping, ya. Itu boleh. Tidak boleh kalau ada sentuhan. Tapi kalau langsung kontak ke lawan itu boleh. Paham ya? Misalkan proses alat itu. 2, 1, masih. Ya, ini yang B. Melakukan dengkulan sambil menyentuh lawan. Sama ya. Nyentuh dengan dengkul tidak boleh. Tapi nak langsung der itu boleh. Ya, sesuai bodi. Sasaran. Tetap sasaran toh, Mas. Ya. Kali sampai ke bawah kan. Tetap sasaran toh, jenengane sasaran tetap iseng itu nih sasaran. Masa ning maluan jebret yo. Kuwi pelanggaran berat iki jenengane. Oh, berat. Kalau tutnya kau ngisor apa dhuwur? Nyikut Lo tutnya saya kok ngisor gini. Enggak kok gini. ke bawah ini Mas. Lah, iku. Wah, udah juang kok. Iku. Berapi. Enggak. Ya itu Paham ya? Paham. Menyentuh lawan dengan sikutan atau apa? Dengkulan itu tidak boleh, itu langsung Teguran. pelanggaran ringan. Langsung teguran. Langsung teguran. Tanpa binaan. Langsung teguran langsung masuk ke Satu. sedang. Oke. Yang C, mencengkram leher, ya, dinekek, nyekram tidak boleh. Leher ya, Mas? Ya, leher. Jenenge nekek mencengkram leher loh, Mas, rambut kuping kan. Paham. Barangkali ditekek pakai. Paham ya? D, menendang atau menginjak paha lawan ketika lawan sedang berada di bawah. Satu. Paham Rai? Paham. Piye? Kakak dijawab sing paham. Aku sing Tak kena. D, menendang atau menginjak paha lawan, ya, ketika lawan sedang berada di bawah. Paham ora? Paham. Piye contoh? Cepat maju loro. Loro, ayo. Sing dur maju, ayo. Ayo, Mas. Oke, gitu. Orang maju ra iso lho. Ra ayo mau tenang. Tenang. Ya, wong loro begini. Nah, Satu Mas. Sak kamu piye? Ya, ya enggak boleh ya. Ya, baik banget Bapak. Tidak boleh. Berarti kan melakukan rangkulan setelah memperoleh nilai jatuhan sah. Ya mungkin. Melakukan rangkulan setelah memperoleh nilai jatuhan sah. meeting. Piye? Sing pahami piye?
Melakukan rangkulan setelah mendapatkan jatuhan sah. Itu seperti apa? Ye. Paham kan? Belum. Paham kan? Praktek mas. Ya. Ini ya, perhatikan. Yo. Seperti ini. Hata. Perhatikan Andese, ya. Perhatikan. Melakukan rangkulan setelah memperoleh nilai jatuhan sah. Kamu kan yang ini kan? Wis, salamnya cepet, swag. Ya. Nah, ini kan jatuhan sah. Ya, melakukan rangkulan setelah mendapatkan jatuhan sah. Mas Amin. Nah, ini kan jatuhan sah. Ini hendak sampai lagi. Nah, ini rangkul ini aku wis sampai bisa meh ibaratnya yang dulu meh menolong. Ya. Oke. Nah, dulu kan pengen ayo ngadeg carane bajatoke ditulung. Ya, sekarang Boleh. kejarke. Ya. Nggih. Paham ya? Paham. 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 Paham ya? Tak paham, berarti ya gue tahu Yesus. Oke, Pak Mas. Saya lanjutkan, ya. Paham ya, Mas? Paham. Tadi F mengukur. Nah, tadi yang E melakukan rangkulan setelah memperoleh nilai jatuhan sah. Yang F mengukur atau menendang setelah memperoleh nilai jatuhan sah. Paham nggak ini? Memukul atau menendang setelah memperoleh nilai jatuhan sah. Tambahin. Ikut terus. Awakmu berjatuhke tambahi pukulan atau tendangan. Itu langsung tergoda. Ya. Nilai sah tadi tidak dihitung. Nilai yang kemarin yang jatuhan tidak dihitung. Jadinya pelanggaran. jadinya malah pelanggaran. Minus. Malah minus. Orang itu jatuhan malah rugi nih. Harus nih pengurangan nilai. Berapa? Boncok. Jadi awakmu bajatoke sak jebret. Jatahe kan awakmu itu dapat poin 1/3. Dan sekarang tidak ada 1/3 ya. Ya. Jadi nilai tangkapan diawali dengan tangkapan atau langsung serangan jatuh nilainya 3 semua. Jadi langsung awakmu mukul, ya, malah dengan kayak kasih poin Min. pengurangan. Untuk yang tadi Mas, yang Aku ragu mau kita pakai tadi gitu. Maksudnya tetap dapat nilai jatuh sah atau tidak? Dapat, tapi tetap teguran. Soalnya tidak ada kontak ya tadi. Paham ya? G. Melakukan tarikan dengan dua tangan pada body protector atau baju atau lengan ya. Tarikan dengan dua tangan tersebut bisa pada objek yang sama atau kombinasi diantaranya dengan maksud untuk menjatuhkan atau sambil menyerang dengan tendangan. Paham ya? Yang paham maju. Oke. Ayo. Ini melakukan tarikan dengan dua tangan pada body protector atau baju atau lengan. Tarikan dua tangan tersebut bisa pada objek yang sama atau kombinasi diantaranya dengan maksud untuk menjatuhkan atau sambil menyerang dengan tendangan. Nyerang seperti ini, awakmu arep apa jenenge dengkul atau apapun nyerang, ya, ra mungkin ya. Nah ini jenenge narik tangan mukul tidak mungkin ya, jadi lepas. Dan nak sampai kedua tangan ini narik, bean nyerang, ya itu tidak boleh. Tapi nak satu tangan
itu boleh, ya. Kecuali siku. Nah kamu nyengkram, ya, nyengkraman, jotos, nyendang itu boleh kecuali sikutan Boleh. atau jempulan, ya. Itu tidak boleh. Itu nak kamu langsung melakukan kontak seperti ini, ya. Atau sekalipun jenengane ketika nanti ada peraturan seperti ini, ya. Jadi mau nak tekan tak bahas. Tarikan dengan dua tangan ini tidak boleh, ya. Kecuali satu tangan itu boleh, hati-hati official ya. Oke. Oh nah, biasanya ono sing nyolong, bar jotos dua, nendang dua terus di anak paski. Ayo, wis kudu sing jeli, kudu sing pasti deh. Tarik. Ya pokoknya narik dua tangan sambil Terang. menyerang itu tidak boleh kecuali satu tangan. Ini. Jadi ini boleh, ya. Suara sarap. Itu boleh satu. Paham ya? Paham. Itu seperti itu. Yang tidak boleh dua tangan, tapi kalau satu lawan tidak boleh. Ya. Sekarang yang nomor 2, mencakar dan menarik rambut atau ujung lawan. Biasa ya. Ada sama yang dulu. Mencakar atau menarik rambut itu awalnya itu tidak boleh. Nah, ini nomor 3, menolak bangun setelah serangan sah dan wasit menghitung sampai dengan 9. Wasit akan memberikan teguran untuk ulur waktu tadi, ya. Bar entok tendak jatuhan, ya. Awakmu rak ndang gage-gage, pesilat berdiri, ya. Itu nara berdiri itu tetap binaan 1, tapi nah wis wasit sudah mulai menghitung. Tadi tak yang pertama tak bahas di yang pelanggaran ringan tadi. Nah, sudah mulai hitungan sampai ke 9 itu sudah teguran. Paham ya? Jadi nak ono atletmu wis entuk tendangan, wis jatuhan berbuntingan, ya, berbuntingan sah ndang gage tangi, ya. Ojo kesuwen turun untuk mengelola tidak. Paham ya? Jadi sesuatu pinter-pinter ini, paling kabeh. Yang keempat, ketidakberanian melawan terlihat ketika atlet mengulur waktu untuk serang bela, seperti pura-pura sakit, cedera dengan sengaja melepas pelindung mulut, ikatan rambut, membuka pelindung badan, dan secara mencolok tidak mengikuti instruksi wasit dan maksud mengulur waktu. Paham? Apa? Tidak menyerang sama sekali, merasa takut. Ya. Lawan keterus jam terbangnya tinggi. Mana? Menurutku ya. Ya. Yang lain Kan punya pemahaman. gimana? Tak wacana sekali lagi ya. Oke. Kan begini sisa. Asumsi. Ya, Pak. Ketidakberanian melawan, ya, dalam koma terlihat ketika atlet mengulur waktu untuk serang bela, koma, ya, seperti pura-pura sakit, cedera dengan sengaja melepas pelindung mulut, ikatan rambut, membuka pelindung badan, secara mencolok tidak mengikuti instruksi wasit dengan maksud mengulur waktu. Mau maksudnya apa? Tidak menyerang sama sekali. Menyerang sama sekali. Ya, barangkali atletnya udah aku pasti kalah. Ya, itu dalam kategori berarti mau apa? Tidak nyerang, pasif ringan sebenarnya Mas. Itu Seringnya. ya, yang lain apa maksudnya? Pura-pura sakit tadi. Nah, iya. Wayah nyerang, wayah bebe mulai kok gaya ini anu saya berhenti ngapeke Oh, itu termasuk. deker gaya ini nyomot ini gua itu tidak boleh, ya. Nah itu tadi pura-pura sakit atau sit Diare. padahal orang kena apa-apa kok ini. Official itu juga pas official. Ya kan? Nah itu pokoknya itu teguran. Nanti sama gayanya kan karena apa biasanya pelindung gaya dicopot atau apa gen berhenti sih, ya. Itu sengaja seperti itu. Nah dulu itu boleh saja tidak dibina atau diserang di apa dapat pelanggaran pelanggaran atau apa yang sekarang dapat, ya. Jadi untuk itu tidak boleh. Jadi
ini ya, paham ya? Paham. Nanti langsung nyantel nih karena paham. Satu dan mau. Bener. Yes. Yang kelima, menyerang lawan setelah bunyi gong atau tanda akhir babak lainnya atau suara wasit yang menghentikan pertandingan ketika setelah para babak henti dari wasit dan masih ada serangan dianggap sebagai pelanggaran. Nah, ini gampang ya. Wes ana babak henti, langsung diserang jebret ya. Itu pelanggaran. Itu tidak memakai kaidah dan mengikuti instruksi wasit itu langsung dapat teguran ya, paham ya? Paham. Ya, yang keenam, hukuman dikenakan ketika menghindari lawan dengan bersembunyi di belakang wasit tanpa menyentuh wasit. Paham? Lah, pas pertandingan berlangsung, awakmu mutar terus membelakangi wasit, ya, itu langsung dapat teguran. Itu nanti ada pelanggaran ringan jika kita demek wasit, ya, demek tok nyentuh itu. Nah, ketika kita membelakangi tok dapat teguran. Nah, kita kan sampai menyentuh atau ada kontak dengan wasit dapat peringatan pertama. Ya, paham ya? Yang delapan, peserta dengan sengaja melakukan salah bela atau diving. Paham ini? Peserta dengan sengaja melakukan salah bela atau diving. Paham? Melakukan salah bela atau diving. Paham? Bahasanya apa? Merunduk. Ya. Nah, diving pasang selalu merunduk. Ya. Jadi pasang selalu merunduk. Awakmu sing merunduk keserang jebret. Yang disalahkan tidak yang jotos. Kalau itu benar-benar pesilatnya wongnya dulu kok pasangin ini. Ya, itu melakukan diving dan melakukan apa tadi salah bela. Nah, ini cuma silat tidak boleh merunduk ya. Sekarang silat tidak boleh merunduk, tak boleh. Ya, rugi wes kena jotosan, awak tendangan, saya kena poin. Paham ya? Nah, ini 9, serangan pada awalnya mengenai sasaran yang sah, kemudian bergeser ke daerah pelanggaran. Paham tak? Kalau lain, serangan pada awalnya mengenai sasaran yang sah, kemudian bergeser ke daerah pelanggaran. Paham? Paham? Wong ini kok kabeh kok ora diremang kok ya. Paham ya? Asale sasarane sah, pleset ning pelanggaran. Paham ora? Kaya apa? Bajunya licin. Yang kotaknya medun ning cak. Nah, itu pokoknya asline ndang weteng. Jebret, wis jeblok ngisor nang laluan. Ya. Sing dadi pelanggaran itu teguran. Ya, utawa kamu asli ngak jotos kenyan apa jenenge iki? Duduk. Terus ngepret unyu. Kena bulu. Ya. Itu kita dapat teguran. Ya, sampai sini ada yang tanyakan pelanggaran bukan pelanggaran sedang sebelum melakukan pelanggaran yang berat. Iki absen lho ya, aku nak ono sing miskomunikasi sampai ranting-ranting kok aku dapat soal-soal dari pertandingan terbaru kok akhirnya saya salah. Tak salahke awakmu sendiri. Sama. Ini kan oh, tekan, ini pelanggaran ringan. Ada kok sih rumahnya aja. Jadi wayahe saya takon, aku udah berani mas. Jadi kita urut saja biar udah mutel ya. Kita pahami dulu pelanggaran ringan yang seperti apa. Kita pahami pelanggaran
sedang yang seperti apa baru kita menuju ke pelanggaran berat. Jadi kalau sudah paham semuanya, berarti kalau sebenarnya apa ya, sama peraturan pertandingan yang kemarin itu hampir hanya diberikan saja asal oleh tidak oleh, ya seperti itu aja. Paham ya? Ya ini pelanggaran berat sekarang. Ya, pelanggaran berat 1. Menyerang bagian tubuh yang tidak sah. A. Leher, kepala, dan kemaluan. Ya, jelas. Pelanggarannya tidak boleh langsung leher dan kemaluan, itu jelas langsung pelanggaran berat dan hukumannya 5. Ya, pelanggaran berat pengurangan langsung 5. Ya. B. Serangan tunggal ke area paha tanpa ditindaklanjuti dengan serangan lain. Ya. Ya ini hati-hati. B ini serangan tunggal ke area paha tanpa ditindaklanjuti dengan serangan lain. Paham enggak ini? Cenderung mudeng Biasanya itu betul. maju. Saya bisa dulu. Ayo maju dulu. Ayo maju dulu. Ayo maju. Coba. Ini Mas. Ayo. Mas dekat ngantuk, ayo. Selasa. Ayo tuh. Serangan tunggal ke area paha tanpa ditindaklanjuti dengan serangan lain. Terus. Nah, itu tidak paha itu. Ya itu bukan paha. Ya, serangan seperti ini kalau tunggal, nah itu kan tidak boleh. Pelanggaran berat. Nah, kalau langsung dilanjut dengan susulan lain boleh, seperti ini. Ya, itu boleh. Ya. Tapi nah kamu nyerang tok langsung mundur. Nah, itu tidak boleh. Pelanggaran berat. Menima. Paham? Biar makasih. Paham ini dong. Kempol. Enggak ini lah. Awal kibris gitu ini. Sama. Pantat paham. Paham ya? Ya. Jadi kalau atletmu nyerang seperti itu, kalau bisa nak pokoknya kebiasaan seperti itu. Biasanya kan kebanyakan atlet kan sekali serangan mundur tuh. Jangan kalau cari poin sekarang jangan seperti itu. Kita nanti ada warai teknik-teknik yang boleh seperti apa yang kita lakukan. Ini ada saran dulu yang harus dijaga yang mana. Lanjut. Upaya langsung untuk mematahkan sendi. Ya. Upaya langsung untuk mematahkan sendi, lanjut di tendangan langsung ke lutut. Paham? Upaya langsung untuk mematahkan sendi. Ya, sendi yo. Iki. Ya, sendi iki tidak boleh mematahkan sendi, ya. Itu tidak boleh. Jadi menyerang lutut tadi kempol ada. Ini lutut kempol ki ya. Lutut ki ya. Ya. Oke, serius aku. Langsung nyerang apa lutut ini sih lah. jebret. Ini sih lah. Walaupun langsung susul dengan serangan lain tidak boleh. Ya. Nah tadi kan paha. Jadi kalau paha masih boleh karena tidak terlalu rawan. Lanjut susulan boleh, tapi nak langsung serangnya langsung sendian atau di lutut jebret tidak boleh. Walaupun dilanjutkan dengan serangan yang lain, ya langsung boleh. Anak-anak. Berian mas. Lanjut. Menyerang dengan kepala. Dalam kurung apa saya? Judul. Head.
Debut kok ya? Debut bahasa Inggris sama aku masalah. Ya. Apa maksudnya debut? Bener maksudnya Bukan gitu. Dudul. Nah, tidak boleh ya. Nyerang dengan kepala tidak boleh. 3. Melakukan tadi ya, melakukan sikutan sambil mencengkram atau memegang lawan. Nyentuh wae ora oleh, apa meneh iki dengan mencengkram, ya. Tadi nak menyentuh dengan mengikut itu pelanggaran sedang. Sekarang Pegang. mencengkram, memegang dengan menyikut atau memikul itu berat. Ya bedakan ya. Jadi kok juga akan protes. Duh, kalau dengan kok langsung berat gini. Padahal ada tarikan, ya. Nah masih sentuhan itu pelanggaran ringan, ya sedang. Tapi kalau sudah ada cengkraman itu berat, ya. Lanjut. Melakukan tendangan dari atas ke bawah dalam kurung tendangan palu setelah teknik guntingan. Paham? Melakukan tendangan palu ya dalam kurung melakukan tendangan dari atas ke bawah dalam kurung tendangan palu setelah teknik guntingan. Paham? Oke. Wah, ini yang paham kan? Paham kan? Itu apa yang tahu? Makan mau? Beda. Yo, contohnya sing ana sing paham. Mas Ari, Mas. Mas. Oh, betul. Yo, Saya paham. pentingan. Ya, contoh Mas. Terus ya, melakukan tendangan dari atas ke bawah Saya praktek ya. dengan palu setelah mendapatkan guntingan. Paham ya yang lain? Oke. Mas, sama si Joy, kau hati-hati. Paham ya? Pojokan. Nah ini tadi tak jelaskan. Yang keenam, hukuman dikenakan ketika menghindari lawan dengan bersembunyi di belakang wasit, ya. Atau melakukan sentuhan, rangkulan, pegangan, cengkraman, dorongan kepada wasit. Ya, jadi awakmu wedi karo lawanmu terus ngumpet ning gurine wasit, awak melakukan kontak ya. Nyentuh ora oleh apalagi mencengkram atau yang lain ya, itu langsung teguran. Ya. Nah, dulu kan kadang ono apa jenenge? Enggak sengaja karena pesilat sangat aktif terus wasitnya kelabakan nanti tabrak-tabrak. Ya, nah dulu hentikan, itu masih toleransi karena gerakan sekarang masih benar-benar dilindungi. Ada setelah kayak gitu langsung peringatan. Paham ya? Ya, paham. Yang lanjutkan ya. Hukuman dikenakan ketika atlet atau pelatih atau manajer tim secara sengaja menyentuh, merangkul, memegang, mendorong, mencengkram wasit selama pertandingan. Ya ini. Iya, masuk ora? Nah, saiki ya. Official iso kartu merah. Ya, jadi kan. Ya. Hukuman dikenakan atlet atau pelatih atau manajer tim secara sengaja menyentuh. Kowe ki officially. Wasitmu bola. Mas, menang ya. Nah, peringatan. Sentuhan. Nanti kan menyentuh. Ini. Sentuhan, rangkulan bola wasitnya, Mas. Rangkul saya sebelum tadi gua rangkul saya. Iya, nanti ora oleh, Mas. Jadi nyekel bola lah makane awake dhewe niate guyon ora. Aku bisa nang ya. Wah, jadi kayak gitu. Apa? Ada atlet ya, atlet itu mungkin kan makanya kadang orang atlet kenal mbok kuwi pelatih dhewe bar menang atau pas main salaman.
Ya, ora oleh makanya kadang terus wasem nih dari wasit itu sombong men. Karena tidak boleh gelem peraturan anu teguran ya. Jadi kok bukannya wasit ketika ini tengah terus ambil awakmu rata sapa ora saja pada ngambil sombong iki dadi wasit aja ngono. Ya, awakmu kena pelanggaran lah. Paham ya? Tak kayak ngerti, bukannya aku sombong deh tak kali ini. Ora oleh lho. Kayak pengajian dari sana. Sama jurinya mas ngobrol gitu. Sama kan wasit juri sama. Wasjur berarti. Bukan hanya yang wasit. Wasit sama, tidak boleh. Bisik-bisik lah, pas kita wasit nyentuh. Pokoknya saya ini ono wasit, ono official yang di kartu merah karena mungkin protes itu keluar garis, keluar itu tidak keluar dari gelanggang mas, keluar gedung. Jadi ada apa caranya? Ono official yang mungkin anarkis lah, nggak protes itu bisa di kartu merah, langsung keluar gedung. Orang yang kono nanti juga dapat hukuman tidak boleh mengofisiali selama jadi berlangsung mungkin dari tingkat ke ribuannya berapa persen nanti sampai situ. Jadi mah pelanggaran sekarang pertandingan memang benar-benar wasit itu dilindungi dari manapun oleh wasit ini ya. Lanjut ya, paham ya? Menyebabkan cedera pada lawan dengan menyerang sebelum atau sesudah aba-aba wasit mulai henti, ya, paham ya? Jadi sudah aba-aba berhenti, terus awakmu menyerang, adalah cedera peringatan. Yang tadi sudah aba-aba nyerang, tidak mendengarkan aba-aba wasit. Nah dalam kategori berita cedera yang dapat teguran, tapi kok sampai wes aba-aba sudah berhenti, awakmu bisa nyerang, jebret sampai cedera, awakmu dapat peringatan. Beda ya. Tadi yang menyentuh sampai membelakangi wasit dapat teguran, sampai menyentuh dapat peringatan. Itu dengan harus paham tentang itu. Ya ini yang ke-9. Ini ya. Ini bahasa Inggris ini maksudnya. Kenapa sih tak salah dari buku ini? Kiri maksudnya. Iya mas. Orang artinya ini. Malah. Iba. Tansil. Tansil ya. Iya maksudnya. File ini loh, salah nih apa ya? Ya, ini adalah takarot berarti ya. 9. Aku mau tidur ramane. Oh orang 20 jodoh. Ya, jelas berarti kan file briefing atau dalam kurung memancang 12/6 ya. Jika lawan jatuhnya tidak layak terlebih dahulu, peserta yang melakukan didiskualifikasi. Paham ya? File briefing dalam kurung memancang lawan 12/6 ya, itu maksudnya ini awakmu benteng itu gini loh nyeblok ya, nak jatuhnya kok kepala 12/6 ya, 12/6 kan sejar loh ya. Jebret ya, kok sampai kena lek kepala kamu dapat diskualifikasi. Tapi nak masih leher atau sini itu ndak kamu sah jatuhannya. Tapi nak kamu makanya ketika dijatuhkan ono kejadian langsung di 2 fatal jebret. Nah, sebelum peraturan itu boleh-boleh saja langsung menang awam karena KO, yaitu 12/6 jadi nyubleke jebret ya, paham ya? Itu tidak boleh. Itu pun miris lah kalau bisa ya jangan diajarkan, walaupun jenengan mengajarkan bandingan yang seperti itu yang wajar saja lah. Miris soalnya. Yuk kita bertanding dengan peraturan terbaru oleh ngikut oleh sembarangan, kita tetap diusahakan melatih seperti itu. Karena apa? Di perguruan yang lain-lain tetap mengajarkan seperti itu. Nah, awalnya ngajarkan sebagai mono, mati diri bakal ajur diri. Ya, kita melakukan peraturan yang lama oke, ya. Tapi yang lain melakukan peraturan
terbaru. Sekarang makanya atlet yang bagus itu kita jatuh saja kita masih ada kesempatan untuk Menarik. pembelaan. Ya, kita jatuh kita masih bisa pembelaan. Orang kok berjatuh makanya karena peraturan pertandingan ini itu untuk menuju pencak silat ke Olimpiade. Ya, jadi mau tidak mau ya kita harus mengikuti karena sekarang kan seorang Kevin pun harus memakai jas, ya. Ada tidak, sandal cis, tanda, jadi keren tidak lah. Jas patunan, Jasinan. bodesi, ya, jabang, jasi. Tulisannya, ada yang jabang, keren, ya, patokelan. Ya, walaupun sekarang seperti itu, orang kok gaya pula, sih pencak silat pasti menunda ya. Jadi memang sekarang dituntut untuk seperti itu. Ya ini lanjut. 10. Menggigit dan meludahi lawan, ya. Menggigit dalam bentuk apapun termasuk pelanggaran. Jadi jelas ya. Walau kasar itu ono wae. Padung pala sebel kalau lawannya itu nyokot spread. Wah, ya. Tidak boleh itu pelanggaran. Ya, yang ke-11 bersih apa tak anak Pak. Asal tenang itu ya. Pelaku Mas. 11. Sambil berdiri menunjuk jari ke arah wajah atau mata dari lawan. Paham? Pilihan. Set. Ya, set. Ya. Teguran. Nah dulu, mungkin nggak apa-apa ya. Ini rata Mas, ini rata, weh. Sudah Mas, kadu bolo. Atau ini apa? Kadu bolo. Ya, tidak boleh ya. Kertas batu gunting. Katakan biasanya kan lawan singit-singit itu. Ya, tidak boleh. Ya, itu namanya etika. Jadi etika bertanding itu juga diberlakukan untuk Islam. Ya, understand? Oke. Namanya murid tuh. Sampai nama atau nak? Ya sekarang untuk ada yang ditanyakan pelanggaran ringan, berat, sampai sedang berat. Ada yang ditanyakan? Terus kayak. Ya sebelum kita menginjak ke diskualifikasi. Ada yang ditanyakan? Untuk pemberian peringatan pelanggaran sedang sama berat itu masih sama. Sama. Bedanya nak pas penilaian itu biasanya ada 1+3, 1+2 itu sekarang tidak ada ya. Pukulan 1, tendangan 2, jatuhan apapun guntingan. Nah dulu guntingan 3, yang kemarin jatuhan diawali dengan tangkapan itu 1+3 sekarang sama rata 1, 2, 3 ya. Dan yang memasukkan jatuhan itu dewan ya. Di apapun di dewan pelanggaran di dewan semuanya tidak di makanya sekarang wasit itu hanya 3. Kalau dulu 5 sekarang 3 ya. Jadi sekarang di peraturan terbaru itu wasitnya hanya 3. Dan untuk jurus tunggal regu ganda itu 10. Di 5 sampai 10 orang. Paham ya? 1. Seorang atlet tidak boleh melibatkan lawannya dengan cara apapun selama time out atau waktu istirahat dalam pertandingan setelah wasit menghentikan pertandingan untuk melindungi atlet yang telah tidak berdaya atau tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan. Atlet harus menghentikan semua serangan terhadap lawan mereka. Paham ya ini? Paham ya? Wah, dulu ada kata-katanya. Tawar sampai pelan-pelan. Seorang atlet tidak boleh melibatkan lawannya dengan cara apapun selama time out atau waktu istirahat dalam pertandingan. Ya. Setelah wasit menghentikan pertandingan untuk melindungi atlet yang telah tidak berdaya atau tidak mampu untuk
melanjutkan pertandingan, atlet harus menghentikan semua serangan terhadap lawan mereka. Tidak boleh. Ini wes Cedera atlet dah tidak berdaya. ada Bandung, tidak ada tadi ini tidak boleh melibatkan lawannya tidak rasa atau apa Kayak mau bujuk-bujuk atau sembarangan atau mana melawan ya. Tidak ini setelah wasit menghentikan pertandingan untuk perlindungan atlet yang telah tidak berdaya atau tidak mampu melanjutkan pertandingan. Ya sudah take out ya sudah, jangan diserang atau apa no. Wes pertandingan wes balik ke sudut kok saya ujuk-ujuk nyerang dhewe wis jenengane tetep ono kontak yang di luar, mungkin dendam di luar perayaan pacare atau rawat terus di dalam gelanggang tidak boleh. Jadi dendam kalian redam dulu ya, berarti kayak gitu, tidak boleh ada kontak seperti itu, paham ya? Jika atlet menghabiskan waktu lebih dari 10 menit untuk mengganti pakaian selama waktu bertanding. Paham? 2. Jika atlet menghabiskan waktu dari 10 menit untuk mengganti pakaian selama waktu bertanding. Paham? Jadi ini atlet bertanding, tanding selama tanding, kelambine tarik swek, jebret, ya. Sobek itu wajib diganti. Ya, kalau tidak diganti diskualifikasi. Makanya tadi dikasih waktu dalam 10 menit. Kalau orang dan ganti-ganti, ya makanya official harus menyiapkan seragam cadangan untuk atletnya. Ono seragam tadi, ono seragam swag dalam 10 menit enteni kok ora balik-baliknya gelanggang. Itu didiskualifikasi. Ya. Ada keterangan lagi kalau dalam hitungan 3 menit Mas ya, kemarin 3 menit atau 2 menit? 3 menit kalau urung balik itu teguran. Ya, tahap berarti teguran, 5 menit peringatan, 10 menit diskualifikasi. Paham ya? Ono baju suwek, jebret suwek ora. Padahal senyuwek lawane, tapi kamu yang harus ganti. Ora kok aku suweke kok mos aku ganti ora iso ya. Sing suwek kudu ya sekali ngono. Jogi lah kowe sapa jenenge mulai. Ya, paham ya? Jadi dikasih waktu dalam 3 menit. Kalau dalam 3 menit kok urung balik, nanti setelah kembali kok wis muncul ya 3 menit ya. Sudah kembali tetap dapat teguran. 5 menit kok suwi lagi, balik 5 menit dapat peringatan sampai ke 10 menit. Jadi salin kok rapo 10 menit rapi juga salin ya. Iya benar. Diskualifikasi. Ngomong aja suwek terus yang nyelek karena itu kabeh. Dengan poin juga dikurangi Mas. Dengan poin juga dikurangi. Dengan poin juga dikurangi. Seandainya tadi suweknya di babak pertama, time out, setelah itu ganti, otomatis kan dapat poin. Nanti babak kedua kan lanjut. Babak pertama itu dia dapat poin. Otomatis tadi adalah menit ke-7 dia udah datang. Kan tapi udah diperingatan, udah ditegur. Pelan-pelan aja. Tak warai logikal. Babak pertama bajunya suwek, tim sudah selesai. Ternyata babak kedua kan udah punya waktu 10 menit diberikan dari dewan untuk ganti bajunya tadi sobek waktu di babak pertama. Tapi ternyata dia tidak datang sampai 7 menit dia baru datang. Tapi 3 menit kan tadi ada pelanggaran. Siapa tuh mudeng Ini Mas. Itu poinnya waktu Maksimal waktu 10 menit. Ya, dalam babak pertama intinya gini Mas. Tak buat gampang ya. Iya. Intinya pengurangan itu babak kan pasti kan dalam satu babak kan harus selesai dulu tuh. Kok dalam secara mungkin suwek itu berlanjut terus ditoke wasit, tidak mungkin. Jadi babak pertama suwek ya. Lah, kelebihan waktu 3 menit itu kan teguran. Ya langsung dikurangi nilai ini. Oh ya. Main 2. Ya otomatis ya. Gitu, paham dengan aku ya. Orang mungkin kuwi bar babak pertama selesai suwek terus ora diganti ora mungkin ora. Yang pasti Res langsung dung. ketok rambut kuwi suwek ganti gitu. Oke. Lah nek balan dipas dalam pas apa jenenge nyuwake pas krek dung. Nah, kuwi aman. Ya. Lah nek
Kerennya tapi masih berjalan waktunya, ya wes. Otomatis langsung Berhentikan tetap berhenti. Paham? Paham. Paham toh? Paham. Ya, kamu enggak paham rasa bagian ini. Ya, lanjut. Mas datang, Mas. Nomor itu. Iya. Mas, iya. Wah, kalau punya kopi lagi. Ketiga, dikenakan ketika atlet atau pelatih atau manajer tim atau supporter memukul atau menendang atau menyerang TD itu Mas, technical ya kok iki belum TD itu Mas. Wasit juri dan komisaris protes dan operator selama pertandingan ya. Ini ya gini. Ono atlet ya, ono atlet, ono pelatih, ono manajer tim, ono supporter berkumpul atau menendang, menyerang mau tadi wasit ya, itu mendapatkan seorang atlet menyerang itu ya, menyerang itu tadi pelatih atau manajer tim ini dikenakan ketika atlet ya, biasa dapurnya ketika atlet menyerang atau pelatih atau manajer tim ya, supporter menendang tadi komisaris pertandingan dapat diskualifikasi tadi ya. Kok sampai awak ora trimo kayak biasanya kan ada sing ora trimo dalam peraturan keputusan wasit terus awakmu misuh-misuh atau apa ora oleh ya. Jadi seorang apa jenenge atlet terus mau kayak mau memukul atau misuh-misuh tidak boleh langsung diskualifikasi. Berarti bukan hanya atlet itu Mas ya? Ya, dikenakan ketika atlet ya dalam break, dalam atau pelatih atau manajer tim ya. Bukan hanya atlet. Ya, tadi 4 melakukan misalkan wheel driving ya. Karena tak wheel 12 ya, 12/6 ya. Nah, ono nanti kamu mesra jatuhnya lawan dengan seperti itu nyebloke itu langsung nah kena air itu langsung diskualifikasi. Kepala Ya leher. Kepala leher Mas. Kepala leher. Oke, depan dia. Kalau udah Mas, udah ada apa-apa. Tadi malah satuan saat kalau ini 12/6 biasanya. Lihat. Terus 5 gagal dalam penimbangan aja ya. Orang bodoh ini tetap di penimbangannya tetap di diskualifikasi. 6 gagal dalam tes doping ya. Ini ra mungkin terus ini main terus mungkin ciure ra mungkin ya. Jadi ya, jarang lah. Dan gagal pemeriksaan kesehatan. Nah, ini wajar-wajar saja. Dokter tidak menyatakan mencari sehat itu dokter tidak lagi yuk diskualifikasi. 8 memperlihatkan kemarahan dalam kurung selama pertandingan, istirahat atau sesudah pertandingan. Sorry ya, pesan ya. Jika seorang peserta melanggar kode etik, mereka akan menerima kartu kuning dan harus membayar denda. Ya, ini. Jika seorang peserta melanggar kode etik, mereka akan menerima kartu kuning dan harus membayar denda. Ya, tadi atlet terus melakukan tadi miso-miso kayak kartu kuning dan membayar denda. Berlaku saya ini Mas, karena ini sesuai kesepakatan yang ditentukan. Biasanya kan ono apa ini sebelum bermain kan ono official umur C, itu tetap nanti peraturan yang dilakukan nanti kalau ada umpama ada official atau pelatih yang marah-marah itu dendanya berapa, sepakat 5 juta, itu udah 5 juta. Bisa bayar Mas pas elit loh. Yes. Main sultan kan yo. Siap. Ya ini
Jika seorang atlet berpura-pura atau membesar-besarkan cedera, komite disiplin akan mengevaluasi situasi dan tindakan akan diambil. Jadi nanti pokoknya dalam situasi pertandingan itu nanti ada komite protes ada ya. Jadi nanti setelah nanti ada juri 1, 2, 3 dan di belakang juri 2 nanti ada komisi protes untuk ketika kamu official protes. Ya, nanti dewan menyerahkan ke komisi protesnya di ACC atau tidak. Kalau eti dan oke verifikasi melihat tayangan ulang jatuhan ya, jatuhan sah. Kamu jatuhan tidak sah tapi aslinya kamu mantap kalau itu jatuhan sah. Nanti kamu protes ya, komisi protes kamu protes seperti ini. Yang jelas, saya protesnya apa? Ya bilang jatuhan sah. Ya, nah kamu dikasih waktu dalam berapa menit kemarin? Pokoknya nanti dikasih waktu untuk bentuk protesmu. Dan nah kamu protes tak takoi bingung, yowes ke komisi protes bingung, yowes gak jadi, ditolak nanti protesnya ditolak karena protesnya gak jelas. Ketika kamu mengajukan suatu protes jelas jatuhan sah atau jatuhan tidak sah ada 2 tarikan, ya itu atau verifikasi. Jadi nanti pakai eti ada tayangan ulang dilihat sama-sama. Oh iya jatuhan belakang jadi nanti dianulir. Oh jatuhan sah. Ya kalau memakai eti, tapi kalau tidak memakai eti tidak ada komisi protes tergantung nanti apa pertandingannya itu seperti apa. Kalau sudah ada eti pasti otomatis ada komisi protes dan komisi disiplin tadi komisi disiplin termasuk untuk ketika ada tadi untuk yang ricu seperti itu nanti masuknya ke komisi disiplin. Nanti kan seorang atlet ya, nah setelah official dikasih kombongan, jadi sudah di sini ya, jadi hanya 2 orang di dalam kalangan. Biasanya di Indian kalian duduk di matras, sekarang sudah disediakan untuk ada kombongan seperti itu ya. Jadi di peraturan ini dibuat lebih rapi. Paham? Ya, untuk mungkin ada yang tanyakan untuk Mas, misal ini serangan ini banyak ya yang harus diberes. Mas Jatuh mau ngisi? Apa ada yang tanyakan? Yang tanyakan ada? Cukup, berarti pakai begini. Paham ya? Kata kau lagi, manusia minta beres itu. Nah, perhatikan untuk tadi untuk pembelaan ya, jatuhan ibaratnya gini. Kamu ada atlet nyerang, ya. Ada atlet nyerang yang ngorok baju ini. Ya. Nah, untuk ini yang perlu kalian ketahui ya. Jika ada kamu jatuh siapa? Saya jatuh kowe. Neng sing narik. Kamu yang dijatuhkan terus kamu narik, ya. Ya perhatikan ya. Ini menurut kamu gimana jatuhan sah yang mana ya? Yuk. Set. Nah. Sandi mas. Cek toh. No. Sang sakral. Iya berarti. Sah, sing narik. Ini mas. Sorry. Baik mas. Melu. Itu ya. Jika kita dalam bandingan itu ada pembelaan, ya. Kalau kita tadi kan dijatuhkan, ya ini dijatuhkan. Tapi ini ada pembelaan untuk tarikan kalau dalam konteks satu tangan, ya. Terus ini jatuh, ya. Ini yang dapat jatuhan itu yang ini. Itu namanya pembelaan, ya.
Tapi kalau dua tangan itu tidak sah. Walaupun nariknya di belakang leher. Tarikan pokoknya. Ya. Kalau dua tangan tidak sah. Ya, jatuhannya tadi tidak sah. Ya. Tidak sah. Jadi ini tidak dapat. Waktunya mas. Waktunya 2 detik. Giliran 2 detik. Jadi nanti ada wasit begini. Kalau lebih dari ya dalam 2 detik berarti sah. Kalau gini 2 detik berarti tidak sah. Kalau wasitnya langsung gini berarti sah. Ya, paham ya? Ya untuk sampai sini dulu dipelajari. Kalau besok mungkin ada minggu selanjutnya ada yang tidak paham, tanyakan Mas ini Mas Budi tadi. Ada Mas Darto, biar kami Mas Darto untuk pelatihan. Ada ya untuk pelatihan prestasi, Mas ya. Sebentar aja, penyampaian saja. Monggo Mas Darto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.